Ustadz, kata kawan Isra Mi'raj itu peringatannya bid'ah. Ada yang ngomong cak itu ya. Sholat tak pernah, ke masjid ada pengajian tak datang, ibadahnya tak jelas, gawenya di dalam pos kamling balak 4 katanya. Wah. Ujinya lagi balak 6, mati kawa. Katanya sudahnya ditarik ke Jibril nian pas lagi balak-balak itu kan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang rumah ada batang balam. Cakep, pacak. Wah, aku nih semangat karena tadi lah makan pindang ikan baung. Jadi kamu jangan salah aku kalau aku sampai jam 10 ceramah. Di belakang rumah ada batang balam. Di dalam kolam ada ikan betutu. Aja. Bapak ibu yang tidak jawab salam, pecaknya lagi buntu. Daun salam buah nanas. Yang jawab salam semoga utangnya lunas. Amin. Ini yang paling banyak. Aku terus terang baik Pak. Yang paling banyak amin ibu-ibu. Ngapa yang paling banyak ibu-ibu amin? Ibu-ibu ini nak ngaji Pak, jilbab nak sama. Akor dak Bu? Akor dak? Nak baju gamis nak sama. Uji ustazahnya ambil lah Bu. Oh ustazah, katik duit nak mayarnya. Oh dah apa-apa. Uji ustazahnya ambil lah dulu. Ini kredit 3 kali mayar. Maka aminnya paling besar. Amin katanya kan. Jadi bapak-bapak siap-siap lah. Apalagi nak raya dengar lagi. Nah ya, inilah banyak pilihan pecian duit tadi nak kemana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatiz-asatizah, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tetua-tetua adat, tetua-tetua dusun. Wabil khusus ini ada Pak Kades dan juga ada Ketua Masjid Al-Furqon dan juga ada bapak-bapak, ibu-ibu, asatiz-asatizah, qori-qori'ah beserta seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan juga tadi adik-adik, ini masih ada adik-adiknya pola berlari. Masih, ya alhamdulillah. Senang enggak Pak kita lihat anak-anak kita di atas tadi? Senang enggak Bu? Senang, alhamdulillah. Tadi Ustadz In'am ngomong banyak di sini, ada TPA, ada Taman Al-Quran, ada Madrasah Ibtidaiyah sampai Aliyah. Inilah cikal bakal penerus kita di masa yang akan datang. Inilah nanti yang akan menggantikan imam-imam masjid. Amin. Inilah nanti yang akan mendoakan kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur di Bindu ini banyak madrasah, banyak sekolah agama.
Kita sedih Pak kalau mungkin banyak dengar cerita, berita, nonton. Ini anak-anak na'udzubillah summa na'udzubillah sudah kadang-kadang akhlak adabnya tidak terurus lagi. Ini kita bersyukur anak-anak tadi solawat, ngaji. Penting. Adik-adik di sini Ustadz doakan semoga jadi kiai galau. Amin. Oh Ustadz, anak aku tuh dari kecil hobi megang pistol. Nah, yang tembak-tembak itu yang nyanyi sekarang kan, itu kan? Waktu ku kecil, itulah ya. Nah, kalau dia megang pistol, artinya nak jadi polisi, jadi tentara. Tapi yang hafal Al-Quran, yang beriman. Amin, Allahumma amin. Ustadz, anak aku ini main pesawat-pesawatan terus. Jadi pilot. Amin. Pilot yang hafal Al-Quran. Ustadz, anak aku ini main sontek-sontekan terus. Jadi dokter yang hafal Al-Quran. Ustadz, anak aku nih dari kecil korengan terus. Jadi dokter juga. Amin. Allahumma amin. Karena mereka lah yang akan meneruskan kita nanti Bapak Ibu. Kita sedih. Alhamdulillah caknya di Masjid Al-Furqan ini imam banyak. Imam sholat. Ya, adik-adik nanti kalau jadi ustadz berkah nian hidupnya. Berkah dak? Berkah. Kalau kate ustadz alang kesaronya Pak Inam ustadz. Kalau nak semayang maghrib ustadz di dusun Siko itulah, giliran nak semayang maghrib dia pergi yasinan ke dusun lain. Itu alang kesaro nyari imam. Iya kan? Julak-julakan bae ujung-ujungnya. Dijulak ke sini. Kau be imam. Itu kan? Oh, ida, jangan. Pak Kades. Oh, yes, julak kamu be. Pak Kades insya Allah ini kuat baca imamnya. Tadi cerita beliau sama-sama di IAIN. Ini senior berarti kan? Alhamdulillah. Tapi tidak baca. Kalau jadi ustadz jangan kena ngomong ke di kota Pak, di kampung baik insya Allah berkah. Ya, kami alhamdulillah saya pagi tadi ini ngisi Isra Mi'raj di sekolah di SMP negeri di Palembang. Kemudian sholat Jumat khutbah. Habis sholat balik makan langsung berangkat lagi ke Bindu. Dari jam 2 sampai jam 5:30 ke sini tadi. Berjalan, bermobil ya. Kalau berjalan tidak sampai aku. Nah, alhamdulillah berkah nian. Tidak usah kita ngomong di kota, di dusun ini ya Allah ya. Artinya kalau jadi ustadz tuh terjamin insya Allah hidupnya. Tidak usah mikir ke lagi ya. Di dusun itu kan pergi yasinan, balik, bawa bungkus. Ada tidak? Betul tidak Pak? Ini Pak. Ada yang meninggal 1 sampai 7 bawa bungkusan balik. Senang dia balik, bahagia. Malam ke-7 berdoa lagi Ustadz itu, ya Allah siapalah yang bakal mati gisok. Iya alhamdulillah. Maka kita doakan adik-adik ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya mohon maaf tidak bisa kalau nak ceramahnya panjang terus, jadi kalau mungkin nyumpuk mohon maaf ya. Jadi tidak bisa sampai runutnya dari awal sampai akhir. Malam ini kita hadir di Masjid Al-Furqan bersama seluruh jamaah warga masyarakat Bindu. Malam ini kita memperingati sebuah kejadian besar namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu, ini terjadi di tahun ke-10 kenabian. Jadi sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah, di tahun ke-10 itu Nabi Muhammad mendapatkan musibah.
Pertama, beliau ditinggalkan oleh paman beliau bernama Abu Thalib. Ini Abu Thalib nama mamangnya, saudara dari bapaknya, meninggal di tahun itu. Setelah itu meninggal juga istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal dua orang yang dicintai ini, Nabi kehilangan arah. Nabi sedih, Nabi murung, tidak semangat Bapak Ibu. Kemudian singkat cerita beliau minta pertolongan ke Thaif, tidak ditolong, malah disiksa atau dilempar dengan batu. Maka di tahun inilah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih Nabi ditinggalkan keluarganya. Nah, untuk menghibur Nabi, untuk memberikan semangat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih ngenjuk hadiah ke Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran pertama, Bu. Kalau sedih, kalau lagi pusing, lagi banyak pikiran, duit banyak misalnya kan, maka obatnya jalan-jalan. Ini pelajaran pertama dari Isra Mi'raj. Nabi diberikan jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi, ketika beliau pulang dari Thaif, beliau kemudian berdiam di Masjidil Haram malam itu, di malam ke-28. Para ulama sepakat, sebagian ya, ada ngomong 28, 26, banyak pendapat, tapi disepakati ini 28 kemungkinan kejadiannya. 28 Rajab. Kata Nabi, bainama kuntu bainan naim wal yaqzan. Ketika aku antara tidur dengan bangun. Kalau bahasa kita ini tidur ayam. Nah, tidur ayam itu terbangun, antara tidur dengan bangun. Kata Nabi, iz'atani Jibril, kemudian datang Jibril kepadaku. Nah, antara beliau sedang sedih, murung di sepertiga malam itu, beliau didatangi oleh Jibril. Turun Jibril ke Masjidil Haram. Setelah beliau turun, Jibril ini menemui Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam hadisnya, Jibril ini membelah dada Nabi Muhammad. Dibelah dadanya, Pak. Dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan hikmah, dimasukkan ketakwaan, dimasukkan semuanya oleh Jibril. Kemudian dijahit lagi. Dimasukkan hatinya, sudah dibersihkan, dihilangkan kesedihannya, dihilangkan semua yang buruk-buruk di hatinya. Kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit oleh Jibril dada Nabi Muhammad. Tapi jahitnya bukan pecak jahitan dokter. Ini jahitan malaikat. Setelah itu beliau diberi minum. Kata Nabi, beliau diberikan pilihan minum, yang pertama adalah susu, yang kedua adalah madu, dan yang ketiga adalah khamar. Beliau memilih susu. Maka kata Jibril, ini engkau memilih fitrah wahai Muhammad untuk umatmu dan agamamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah beliau selesai itu, maka disiapkan kata Muhammad, aku diberikan sebuah kendaraan, seekor hewan. Hewan ini disebut apa? Burok. Namanya burok. Burok ini kata Nabi, akbaru minal bagal, asgaru minal hison. Jadi akbar minal himar, asgar minal bagal. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Bersayap. Kemudian berangkat Nabi Muhammad ini menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau biasa itu masafatus syahr, sebulan perjalanan kurang lebih. Ini perjalanannya cepat, lewat tol. Kemudian berangkat bersama Jibril. Dalam pemberhentian pertama,
Jadi selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ada 5 tempat berhenti. Yang pertama beliau berhenti di tempat namanya Yasrib. Berhenti. Terbang. Kemudian turun di Yasrib. Kata Muhammad, Jibril, apa ini? Ini Muhammad rest area yang pertama. Nah, Bapak Ibu lah pernah masuk tol? Pernah ke rest area? Pernah. Di rest area yang pertama disebut Yasrib. Ini adalah tempat di mana engkau akan berhijrah nanti. Maka solatlah Muhammad. Solat, tapi tidak dijelaskan ini solatnya seperti apa. Kemudian berangkat lagi. Sudah Jibril, kata Muhammad. Sudah, berangkat lagi. Berhenti yang kedua, itu berhenti di tempat namanya Madian. Madian ini adalah tempat pemberhentian Nabi Musa ketika dikejar pertama kali oleh tentara Fir'aun. Ketika beliau sebelum berkeluarga. Madian nama tempatnya. Kemudian setelah itu berangkat lagi. Kemudian berhenti lagi yang kedua disebut Tur Sina. Bukit atau lembah Tur. Nah, ini tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Bertemu dengan Allah. Berhenti yang keempat namanya Bethlehem atau dalam bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi ini tempat lahirnya Nabi Isa. Ketika Maryam kesakitan, Nabi Isa dilahirkan. Kemudian terakhir itu di Masjidil Aqsa. 5 pemberhentian. Ketika di Masjidil Aqsa beliau menambatkan kendaraannya. Beliau akhirnya sholat mengimami para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Nah, inilah salah satu alasan mengapa Nabi disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan rasul. Beliau mengimami sholat, kemudian dimakmumi oleh para nabi-nabi dan rasul. Kemudian setelah itu beliau naik. Nah, jadi kalau Mi'raj Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Misal ada ibu-ibu malam-malam pergi dari Bindu misalnya pergi ke mana yang jauh, misalnya ke tadi Lubuk Batang, keluar ngajak lakinya nyari makanan. Malam ini disebut Isra. Jadi kalau ditanya, Bu nak kemana? Aku nak Isra. Pak nak kemana malam-malam? Nak Isra. Isra itu perjalanan di waktu malam. Nah, kemudian selesai itu Mi'raj. Mi'raj ini naik ke atas, ke Sidratul Muntaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam perjalanan menuju langit ke Sidratul Muntaha, Nabi menemui banyak kejadian. Apa kejadiannya? Yang pertama beliau bertemu dengan seorang perempuan, nenek-nenek lah tua. Tapi bedandannya cantik nian. Lah tua tapi emasnya mungkin banyak ya. Emas 5 suku di tangan kanan, 5 suku di tangan kiri. Antingnya berat misalnya kan. Gincunya abang misalnya kan. Pokoknya cantik. Uji Nabi Muhammad, Jibril, apa itu? Katanya kan, itulah dunia Muhammad. Apa? Itulah dunia. Dunia itu diibaratkan seperti tua renta, orang yang tua renta tapi penuh dengan hiasan. Kemudian lewat lagi beliau di suatu tempat menemui suatu kaum yang panen. Nanam padi, nanam pisang misalnya, baru dipanen, tumbuh lagi. Baru dipanen, tumbuh, berbuah lagi, panen lagi, dah habis-habis. Kata Muhammad, apa itu Jibril? Kata Jibril, itu adalah perumpamaan orang yang gemar bersedekah. Panen terus dah habis-habis. Kemudian bertemu lagi suatu kaum. Ternyata kaum itu setiap dia ini nguling, ditutus kepalanya sampai hancur, celentung. Terus ditutup itu, sudah ditutus, terkumpul lagi kepalanya. Ditutus lagi, terkumpul lagi. Apa itu Jibril katanya? Itu adalah orang yang tidak sholat. Kemudian banyak.
bertemu dengan kaum yang makan daging mentah, daging yang busuk, itu adalah orang yang berzina. Kemudian bertemu dengan kaum yang mencakar-cakar, ini adalah orang yang makan riba, banyak sekali. Kemudian lanjut Bapak Ibu sampailah di langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam tahiyat kita baca, kata Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini yang disampaikan tahiyah. Tahiyah ini salam penghormatan Nabi Muhammad kepada Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Apa? Warahmatullah. Assalamu alaina. Jawab lagi Nabi Muhammad. Wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian dilihat oleh Nabi Muhammad, Nabi Adam ini kalau noleh ke kanan tertawa, Pak. Kalau noleh ke kiri nangis. Kata Jibril, Nabi Adam itu kalau ke kanan lihat anak-anaknya, umatnya yang gemar beribadah, senyum bahagia beliau. Kalau ke kiri ini yang nangis, ini adalah mereka yang durhaka, yang tidak pernah sholat, membantah atau ya tadi ya perbuatan buruk. Kemudian naik lagi bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian bertemulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Allah memberikan perintah sholat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu Pak waktu itu. Ya, 50 waktu. Turun beliau bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, apa yang engkau dapatkan dari Allah? Sholat 50 waktu. Uji Nabi Musa, naik lagi Nabi Muhammad. Dak kekuat umat kau. Umat kau ini makannya genjer, kangkung, tempe katanya. Beda dengan umat aku, makannya daging, minumnya susu, madu. Ini tidak kuat 50 waktu. Turun, naik lagi katanya, minta diskon sama Allah. Akhirnya singkat cerita, naik turun. Itu jadilah 5 kali ini baik Pak, kita masih terkecer-kecer gawe ke sholat. Benar tak? Ada yang dapat zuhur, asar lewat. Ada yang dapat maghrib, isya lewat. Ada yang subuhnya juga dak baca lagi. Maka cak nyanyi itu kan, subuh kesiangan. Apa lagi? Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Habis 5 waktu itu udah ada semuanya, hilang ya. Maka singkat cerita beliau turun ke bawah lagi sampai disampaikan lagi ke Mekah di waktu itu juga. Jadi satu malam itu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj Sidratul Muntaha, balik lagi sholat subuh lah sudah di Masjidil Haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pelajaran yang pertama dari Isra Mi'raj. Yang pertama adalah bahwa Isra Mi'raj ini adalah pembuktian keimanan. Iman itu artinya ya yakin, Pak. Dulu ketika para sahabat kafir Quraisy, ketika Nabi berkata, saya sudah Isra,
saya sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, bertemu dengan Allah. Itu orang-orang munafik, orang kafir, tidak percaya. Para sahabat, salah satu yang percaya pertama kali adalah Abu Bakar. Maka disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mempercayai. Yang lain tidak percaya. Maka kalau kita sekarang Bapak Ibu ujian keimanannya, ya, misalnya panggilan azan dari Masjid Al-Furqan ini subuh age. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keimanan diuji. Kira-kira kita nak datang ke masjid apa tidak? Kalau keimanannya kuat Bapak Ibu, maka ditinggalkan yang lemak-lemak itu. Kasur, rumah, bini. Nah, misalnya kan hujan, Pak Kades. Panggilan azan dari masjid ini, hujan subuh. Dingin. Tiba-tiba bini ada di samping kita. Kira-kira ke masjid apa lanjut? Hah? Pak, ke masjid apa lanjut? Cak malu-malu itu, ke masjid. Kalau keimanannya kuat, ini ke masjid. Dilepas, dibuang selimut tadi. Biarlah bini atau bila perlu diajak ke masjid. Ustadz kami ini pengantin baru. Ya kan? Masjid jauh tat. Dusun kami jauh dari masjid rumah kami. Kesiangan Ustadz. Nah, pengantin baru kesiangan Pak. Uji bininya. Kak, bangun kak. Lah jam 5:30. Jam 5:30. Ini azan. Jam 5 kurang azan tadi. Inilah bangun 5:30. Lah nak terang. Uji lakinya bangun. Baru bangun langsung tangan tadi becarian. Cara lanang Pak. Nyari pegangan biar tidak jatuh. Sholat. Ini kalau keimanannya kuat. Maka ujian yang pertama dari atau pelajaran pertama dari Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan. Nah maka dijingok gisok Ustaz Inam. Banyak tak jamaah? Cak Isa ini apa tidak jamaah gisok? Nah ya ini yang pertama. Ya karena ini penting Pak. Jangan sampai kita hanya lewat-lewat saja. Isra Mi'raj itu tidak ada. Yang kedua, ya, yang kedua, Isra dan Mi'raj ini karena kita adalah ini ya di bulan Rajab ini kan bertafakur namanya ya, bersyukur dan bertafakur. Bersyukur itu kita sampai di bulan Rajab, bentar lagi nak puasa, ya kan? Bentar lagi Sya'ban, kemudian kita menghitung diri dan lain sebagainya, menghisap. Yang kedua adalah dari sholat ini adalah pelajaran berdisiplin. Apa pelajaran yang kedua? Disiplin. Disiplin, sholat itu melatih disiplin. Pertama disiplin waktu. Boleh tak kita misalnya sholat zuhur jam 11? Boleh tak? Jadi tak? Boleh tak? Semayang bohor jam 11 siang. Semayang Jumat tadi nah. Jam azan itu 12:17 atau 16. Kita nak duluan karena mungkin nak pergi. Aku nak pergi ada keluarga nak nikahan. Aku duluan semayang Jumat. Jam 11. Boleh atau tidak? Tak boleh. Atau mungkin sholat subuh. Cak cerita itu Pak, ada cerita ya. Sholat subuh ada namanya Udin. Dia ini hobi mabuk-mabukan. Udin ini hobi mabuk-mabukan. Gawe dia tiap malam minum baik gawe dia. Hingga subuh dia bertemu nak balik. Bertemulah dia dengan Pak Haji. Uji Pak Haji itu, nak kemana kau Udin? Uji Udin sambil mabuk tadi. Pak Haji, aku nak semayang subuh katanya. Oh Udin, mabuk kau ni tak usah semayang, tak boleh katanya. No Pak Haji ni ngapo tak jadi melarang-melarang, ngapo tak boleh, aku nak semayang katanya. Kaget dulu uji Pak Haji. Coba aku tanya dulu. Sholat subuh berapa rakaat katanya. Oi dah Pak Haji mun waya-waya sholat subuh. Semayang subuh itu 4 rakaat katanya. No dia ngomong macam ini 4 rakaat. Nah kan uji Pak Haji, mabuk kau nih.
Balik, balik, balik. Balik bertemulah dia dengan kawannya Amin namanya. Ada Amin di sini, kate ya. Ujinya, nak kemana kau Min? Uji Udin. Aku nak sembahyang subuh, katanya kan. Kaget dulu. Kutanya dulu Uji Udin. Berapa rakaat sembahyang subuh? Uji Amin tadi karena dia segar sehat, tidak mabuk. Yang itu baik. 2 rakaat katanya. Nah, 2 rakaat balik. Tidak usahlah ke masjid. Aku 4 rakaat disuruh balik oleh Pak Haji tadi. Apalagi kau cuma 2 katanya. Balik. 2 rakaat. Tidak boleh kita 4 rakaat. Ini disiplin. Kalau kita tidak disiplin, maka tidak diterima ibadah kita. Atau mohon maaf Pak, sholat kita basing-basing baik. Ada mungkin yang sholat ya datang ke masjid atau sholat di rumah. Allahu Akbar. Datang dia jalan. Allahu Akbar. Nah yang inilah kaki tangannya kayak ini. Amin. Dengar ke imam tadi kan, tidak tahu apa yang dibaca singgahnya berputar-putar badannya. Tidak boleh juga kan, harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sholat itu. Disiplin. Kalau tidak disiplin maka ini tidak baik juga. Sholat ini mengajarkan kita untuk disiplin. Kita ini kadang-kadang sudah lupa dengan disiplin. Ya. Banyak dalam ibadah itu ada aturan semuanya disiplin Pak. Kalau belum waktunya tidak boleh. Kalau bukan misalnya belum tidak bisa nambah-nambah rakaatnya. Sama cak puasa. Puasa itu ada disiplin dan aturannya. Ini apa namanya? Minuman ini halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kalau dia di malam hari Ramadan. Kalau siang jadi haram. Buah di siang Ramadan halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis azan maghrib halal. Kurma, buah dan lain sebagainya. Itu haram ketika di siang hari. Kalau disiplin. Kalau tidak disiplin maka sulit. Mohon maaf sampai istri kita, istri Pak, bini kita dewek, itu kalau siang Ramadan halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Maghrib apa habis tarawih? Habis tarawih. Kalau maghrib kecepatan. Ya. Ini disiplin yang pertama kali diajarkan. Jadi kalau kita tidak disiplin maka sulit. Jadi yang pertama adalah tadi ujian tentang pelatihan pelajarannya adalah keimanan. Yang kedua adalah berdisiplin. Yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk tidak sombong. Sholat itu mengajarkan kita untuk tidak sombong Pak. Mengapa? Yang paling tinggi di antara badan kita ini kepala. Kepala ini yang paling tinggi. Tetapi kepala inilah kalau sholat sujud itu sama dengan kaki. Maka kita diajarkan untuk tidak sombong. Tidak boleh kita berperilaku sombong. Karena sholat yang paling mulia kepala sekalipun. Kepala ini Pak. Kalau kita cak ini ke kawan, diusak-usak oleh kawan, marah tak kita Pak? Marah tak kita Bu? Marah. Tetapi ketika sholat ini kedudukannya sama dengan kaki, rendah, maka tidak ada yang disombongkan dalam sholat ini ya. Diajarkan untuk tidak sombong. Jadi tidak boleh sombong. Sholat mengajarkan itu. Yang ketiga selanjutnya, sholat mengajarkan untuk saling tolong menolong. Kok bisa Ustadz? Ketika kita salam itu kita noleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka inilah diajarkan untuk nyingok ngelihat orang-orang di kiri kanan kita. Saling tolong, saling bantu, saling ingatkan. Ini sholat.
Selanjutnya pelajarannya adalah dalam demokrasi atau sosial. Nah, sholat ini kan diatur, Pak. Apa sosialnya? Bahwa dalam kehidupan ini, kita dalam sosial ini ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Tetapi dalam sholat semuanya sama statusnya. Masuk Masjid Al-Furqan ini kira-kira lepas sendal enggak kita? Lepas. Kades masuk masjid lepas sendal. Lepas sendal. Kepala sekolah masuk masjid, kira-kira lepas sendal apa tidak? Lepas. BPD masuk masjid, lepas sendal apa tidak? Lepas sendal. Kadus masuk masjid, lepas sendal apa tidak? Lepas sendal. Camat masuk masjid, lepas sendal apa tidak? Lepas sendal. Semuanya, bahkan ustadz masuk masjid lepas sendal. Ini yang pertama, semua sama di mata Allah. Tidak ada berbeda. Masuk Masjid Al-Furqan ini tidak ditanya dulu kita, Bapak dari mana? Aku dari, misalnya dari Ulu. Nah, coba ngadep ke Ulu, Pak. Tidak usah ngadep ke kiblat. Ada yang cak itu? Tidak. Atau dari mana kau, Pak? Dari Ilir, ngadap ke Ilir. Aku dari darat, ngadap ke darat. Tidak ada. Semuanya ngadap ke kiblat semuanya. Tidak ada perbedaan. Bahkan bacaan sholatnya sama. Tidak ada perbedaan. Tidak misalnya mentang-mentang kita tadi dari Jawa, misalnya ada yang dari Jawa, bacaan takbirnya beda. Allah ni ageng, katanya kan, tidak. Atau dari Palembang, Allah besak nian, tidak juga. Atau dari Jakarta dia, Allah gede banget, katanya kan, tidak juga. Semuanya sama, ya, semuanya sama. Maka sholat ini adalah melatih sosial dan demokrasi kita. Ikut semuanya. Cuma kita harus ikut dengan imam. Tak boleh dewek-dewek kalau di masjid. Tak boleh kita duluin imam. Ya, apalagi kalau kita tadi sholatnya menyela imam. Tak boleh, harus taat. Ya, nah ini sholat adalah melatih sosial kita. Jadi jangan sampai kita nanti dengan imam laju kita nak nyala-nyala ke imam. Wah, imam itu apa dia? Misalnya kan, aku nak duluan. Nah, tidak bisa. Harus ikut dengan imam. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelajaran dari Isra Mi'raj ini adalah melatih diri kita agar menjadi lebih baik. Apa? Kalau dalam konteks sekarang, Isra itu artinya perjalanan, artinya maju. Setelah Isra Mi'raj ini, ibadah kita makin maju dan naik ke atas. Naik ke atas itu artinya meningkat. Siap maju dan meningkat sudah ini? Siap? Alhamdulillah. Saya yakin semuanya siap. Kalau tidak siap, tidak mungkin kita datang rame-rame ke masjid ini, Pak. Tidak mungkin kita nak sempat-sempat ke diri malam-malam ini milgu ngaji. Ini ngaji kita bahasanya kan? Ustadz, kata kawan Isra Mi'raj itu peringatannya bid'ah. Ada yang ngomong cak itu ya? Tidak, Pak. Ini kita ngaji, belajar. Ya, kita ini belajar sama-sama. Walaupun mungkin ya, ada yang ngajinya sambil nyender, ngader namanya, atau jider, ngaji sambil nyender. Maka kita tetap ngaji. Atau ada yang namanya ngaji sambil ngantuk. Ya, karena inilah bekal kita, Pak. Kita tidak memiliki bekal kecuali sholat dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki hadir dalam sekarang. Uji Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israel, wahai Israel, hari ini datang habis umur uak yang di padang bindu.
Di desa Bindu, bukan Padang Bindu ya, desa Bindu. Padang Bindu itu jauh lagi ya, aku deket sana, aku deket jauh itu ya. Bindu. Kira-kira kalau Jibril dapat perintah untuk nyabut nyawa, nolak apa tidak Jibril Pak? Nolak apa tidak Bu? Tidak, turun dia ke Bindu. Ternyata malam itu Uwa itu ke masjid. Di masjid di Al-Furqan malam ini. Dia hadir malam ini. Tidak ada di rumah. Nunggulah malaikat Jibril tadi. Sampai balik. Ternyata jam 10 belum balik. Ustadznya kelamuan ceramah. Urung. Balik ke atas. Ya Allah kata Jibril. Ini Uwa yang di dusun itu ternyata milu ngaji. Oh kaget Jibril tahan. Kata Allah. Tunggu ke subuh. Nah ternyata subuhlah ke masjid pula Pak. Tidak jadi. Ternyata ditunggu ke lagi. Dia lah milu lah begawi lah mano. Akhirnya urung dicabut oleh Jibril. Karena katanya itu kan hadis Nabi. Man arada ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Fal yasil rahimahu. Yang nak dipanjangkan umurnya. Diluaskan rizkinya. Silaturahmi. Wa Aji tadi ternyata dia masih ngaji. Singkat cerita Pak ternyata lah kepanjangan. Akhirnya memang tercabut niannya Wa Aji tadi. Ya, dicabut oleh Allah. Datang beliau Jibril katanya. Israel kata Allah, turun, cabut lagi. Ternyata pas dijingok Uwa tadi ahli ibadah. Ahli ibadah. Ada pengajian datang, semayang ke masjid. Uji Jibril, uji Israel. Ya Allah, tak sanggup aku nyabut nyawanya ya Allah. Uwa ini ahli ibadah katanya. Kalau kau tak sanggup, coba lihat dulu Israel. Kira-kira dari manalah cabut nyawanya. Nah kita ini kalau nak dicabut nyawa dari kepala dulu Pak. Dari kepala, terus mata, terus tangan, terus kaki dan lain sebagainya ya. Dari mata katanya. Oh ternyata matanya ini ngaji, ngelihat yang baik. Tak sanggup aku ya Allah katanya. Kalau cak itu dari tangan. Ternyata tangannya ahli sedekah. Nah, nak pengajian ini ngeluar ke duit, dia kan bantu. Tak sanggup ya Allah kata Jibril, ini ahli sedekah bapak ini. Ada semayang Jumat ketika kotak amal dia ngasih masukkan duit di kotak amal. Jangan Pak kalau ada kotak amal lagi jauh semayang Jumat itu zikirnya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pas lapara zikirnya? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah katanya. Paslah jauh lewat berubah lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah katanya. Masukkan duit. Tak sanggup ya Allah katanya. Ini ahli ibadah bapak ini tangannya. Kalau cak itu dari kaki ini Israel. Ternyata kakinya juga ini Pak. Kakinya ke masjid sholat. Kakinya datang ke pengajian. Kakinya datang ke undangan. Kakinya idak maksiat. Nah, maka kalau kaki kita agak sakit-sakit, jangan-jangan ini ditarik oleh Israel. Ditarik, dilepaskannya lagi. Ditarik, dilepaskannya lagi. Hati-hati kalau ditariknya tidak dilepaskannya lagi Pak. Nah bisa jadi kayak kita ini kan. Tidak sanggup aku ya Allah kata Israel. Kalau cak itu cobalah katanya Anda ke surga. Ambil tulisan La ilaha illallah. Apa tulisannya? La ilaha illallah. Maka Israel tadi datang kepada orang yang sudah hampir sakaratul maut, yang sudah jadwalnya tadi. Maka diperlihatkan itu apa bacaannya? La ilaha illallah. Maka beliau husnul khotimah. Senang, senyum ketika dijingok ya Allah. Uji Pak Kades, Pak Haji tadi yang datang tadi kan. Ya Allah, pecah tidur baik. Ada yang cak itu Pak ya? Ada yang ninggal cak itu?
Ya Allah, senyum dia cak tidur katanya. Karena dia ahli ibadah. Coba dia tidak ahli ibadah, sholat tak pernah, ke masjid ada pengajian tak datang, ibadahnya tak jelas, gawenya di dalam pos kamling balak 4 katanya. Wah. Ujinya lagi, balak 6, mati kau. Katanya sudahnya. Ditarik ke Jibril nian pas lagi balak-balak itu kan. Nah, kira-kira bagus tak itu jadinya? Tidak. Ya. Sudah itu diangkat, dimandi ke, diolah selesai, dimandi ke, dibawa, dinaiki kendaraan. Apa kendaraannya namanya? Kalau bahasa Indonesianya keranda. Nah, keranda ini supirnya banyak, penumpangnya siko. Yang masuk itu pasti mati, tidak pernah hidup. Ada orang hidup masuk keranda? Tidak pernah, pasti mati. Masukkan ke dalam kubur, ditimpa dengan dengan tanah, dengan papan, ditutup, dilepas tali pocongnya. Kemudian ketika balik keluarganya, datang malaikat turun sebelum Mungkar Nakir. Ada malaikat yang bertanya, ya bena Adam. Kata malaikat itu, uktubil hasanat. Wahai anak Adam, wahai ahli kubur, tulis kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan di dunia. Bapak ibu akhirnya nulis dia, malaikat, aku tidak ada pena, katanya kan. Nah, tulis dengan apa baik? Tulis di kain kafan kau, katanya, tulis. Malam Sabtu tanggal 24 aku datang pengajian di Masjid Al-Furqan. Ceramahnya Ustadz Ibnu. Ternyata Ustadz ini lamonian ngomongnya. Kopi belum keluar. Snack lana habis. Ujinya. Yang depan baik dapat snack, belakang kate. Nah, aku lah ngantuk. Kage anak aku ini, uji ibu-ibu di bawah tadi nulis kan, kage bawa idak ya untuk anak aku kuenya. Karena ibu-ibu ini Pak, biasa kalau pergi pengajian Bu ya galak bawa tas, itu ada gunanya tas itu. Kalau bawa mungkin tidak terpikir kamu Pak, ibu-ibu terpikir bawa tas itu masuk ke pisang, oh untuk anak aku ini. Masuk ke bolu, dikumpul ke galo, ya bolu, ya tempe, ya pempek, ya semuanya dikumpul ke siko. Uji anaknya, makanan apa ini mak ini? Oh pokoknya makan-makan lah dari masjid. Ini ya Ustadz ini lamon nih antar. Ditulis kalau Pak, kalau ada kebaikan, kalau kata apa yang nak ditulis. Kemudian setelah itu, setelah naik ke atas, turunlah Mungkar dan Nakir. Mungkar Nakir ini bagian betanya. Uji Mungkar, marabbuka. Diam bapak itu. Uji Nakir nanyo lagi. Pas nak nanyo dah acak tak omong Nakir ini. Ma katanya kan. Oh ngapo kar cak susah nian. Kir katanya kan. Nah Mungkar Nakir kan. Tak tahu kar. Mungkar Nakir kawan CS dia nih Pak, kawanan. Susah aku dengan Wak Aji ini katanya. Kan, ngapa? Karena dalam riwayat Bapak Ibu, orang yang sering hadir dalam majelis ilmu, orang yang ahli ibadah, kalaupun dia tidak bisa jawab disebut muhtafar. Muhtafar ini dapat keringanan dari Allah. Dia ini tidak macak-macak, tapi kalau ada pengajian dia datang. Sholat dia ke masjid, tapi kadang-kadang tidak benar juga, salah-salah. Nak belajar dia dah acak lagi, lah tua misalnya. Masih ada salah-salahnya. Maka dapat muhtafar, keringanan. Uji Mungkar Nakir, ya sudahlah kita naik ke atas, tak usah ditanya lagi bapak ini. Oh, ini lemaknya kalau banyak amal soleh. Kalau kita bagus semayangnya, kalau kita bagus puasanya, amal soleh ada yang kita banggakan, dah naik ke atas. Kemudian turunlah sesosok yang sangat indah. Katanya terkejut yang dalam kubur tadi. Man anta lam aro ajmal mislaka fid dunya. Siapa kamu katanya? Aku tidak pernah lihat yang cantik, yang indah, yang belaga cak kau ini di dunia.
Apa katanya? Ana amalukas soleh. Aku amal soleh Pak. Kalau dia misalnya bentuknya cak cewek, mungkin ya kalau kita yang ninggal ini lanang, amal solehnya itu mungkin ceweknya besar tinggi, putih, kakinya jenjang, lehernya panjang, bulu matanya lentik, misal, ya kan? Apalagi bibirnya cak delima dibelah 4, kalau 2 kebesaan. Bahagia dia lihatnya. Ya Allah, siapa ini? Aku amal soleh akan menemanimu katanya. Ini kalau banyak, ada semayangnya, puasanya, ada lagi berbakti kepada orang tuanya, sedekahnya. Kalau katik yang kusebut ke balak 12, balak 10 yang dikeluarkannya tadi, yang gawinya tiap hari nyekeki botol. Ada yang nyekeki botol Pak? Botol minuman itu ngapa kecil, dicekeki terus oleh dia. Maka dia nanti tidak bisa, terkejut. Man anta lam arah akbah mithlaka fid dunya. Katanya, siapa anda? Aku tidak pernah lihat yang jelek cak kau ini di dunia. Katanya, ana amalukasu. Aku amal buruk, amal jelek yang akan menemanimu selama dikubur. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Maka penting malam ini kita bertafakur, kita kembali merenung, kita kembali melihat bagaimana kualitas sholat dan ibadah kita. Bagaimana ibadah yang telah kita kerjakan selama ini. Sudah baik, sudah banyak atau belum? Kalau belum, ini kesempatan kita. Maka kata Nabi, Rajab ini adalah bulannya Syahrullah Al-Asam. Bulan Allah yang tuli. Artinya Allah tidak galak dengar ada maksiat di bulan ini. Bulan kita minta maaf, beristighfar. Di bulan Rajab inilah kita mulai banyak beristighfar Pak. Astaghfirullahalazim. Ustadz, aku nak istighfar yang lain dari yang lain. Ada istighfar Nabi Adam. Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustadz, aku nak istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustadz, aku nak istighfar yang pendek baik. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ustadz, ada yang lebih pendek lagi. Astaghfirullah. Maka bulan Rajab inilah bulan kita memulai bertafakur tadi Pak. Memperbanyak istighfar. Bulan Rajab inilah mulai kita di bulan ini ya, mulai kita minta maaf kepada yang hidup ataupun yang sudah meninggal kita doakan. Maka bulan Rajab ini Sa'ban aja ada ruahan. Mulai kita datang. Ke orang tua kita jingok minta maaf, mak, bapak, maaf kalau aku ada salah. Dengan tetangga kalau ada salah, maaf-maafan. Ya Allah, maaf kelaka, maaf kelayu. Ini kita nak puasa. Dengan yang sudah meninggal kita juga minta maaf. Ya, minta doa, kita doakan yang baik-baik. Kalau ada salah kita jingok ke kuburannya wong tua kita doakan. Ini amalan-amalannya untuk memperbaiki diri. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah Isra dan Mi'raj ini kita menjadi pribadi-pribadi yang maju dan naik lagi dalam ibadahnya. Lebih maju, lebih semangat lagi dan lebih baik lagi seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga dengan hikmah Isra dan Mi'raj ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
disiplin dalam beribadah, taat kepada Allah, dan baik dengan sesama manusia, wabil khusus kepada keluarga kita. Syukran ala husni ihtimamikum. Saya kira cukup ya. Jam berapa ini? Wah, 9:30 ya. Aku ngomong mungkinlah hampir sejam ini ya. Nah, ya. Jadi kalau aku kelamuan, biasanya berapa jam kalau ceramah di sini, Ustaz? 2 jam. 2 jam apa 3 jam? Kalau 3 jam lah banyak yang mati mungkin ya. Aduh, ya. Jadi kalau kata pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam jerami. Kalau pengen dengar aku lagi ceramah, boleh kapan-kapan ditelepon lagi. Nah, kalau nak malam ini ngabisinya kesian di kamu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan amal soleh yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.